يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula kelakuan menyembahyangkan yang 6 rakaat itu seperti disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf di dalam kitabnya yang bernama Iqadhul Qawabilil Mutaqarrib bin Nawafil ila akhirih. Para hadirin, para jamaah dan para pengurus yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita hadir di majelis ilmu masih berbicara tentang setelah salat ba'diyah maghrib kita disunnahkan atau dianjurkan untuk mengerjakan salat sunnah awwabin namanya. Dan ba'diyah maghrib kata ulama kalau bisa jangan ditinggal, sebab itu adalah termasuk salat sunnah yang muakkad, salat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Bahkan Rasulullah itu jarang atau bahkan tak pernah meninggalkan salat sunnah ba'diyah maghrib. Kemarin dah kita bahas setelah dia mengerjakan ba'diyah maghrib, ya, rakaat pertama Fatihah surahnya kuliah. Kemudian rakaat kedua setelah Fatihah rakaat surahnya adalah kulhu. Jadi Fatihah kuliah, Fatihah kulhu. Siapa orang yang ba'diyah maghrib Fatihah kuliah, Fatihah kulhu, maka di antara fadilahnya orang itu keluar dari dosanya sebagaimana ular itu keluar dari kulit lamanya. Jadi semua dosa-dosanya dihapus dengan dia salat ba'diyah maghrib. Setelah Fatihah dia baca kuliah dan setelah Fatihah dia baca kulhu. Nah, bagaimana cara mengerjakan sembahyang ba'diyah yang 6 rakaat? Ya, yang kemarin kata Nabi, orang ba'diyah ngerjain habis itu awabin 6 rakaat, maka dia diampuni dosanya selama 50 tahun. Nah, bermula kelakuan tata cara menyembahyangkan yang 6 rakaat itu seperti disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf di dalam kitabnya yang bernama Iqadhul Qawabilil Mutaqarrib bin Nawafil, yaitu dibaca dahulu doa ini, kemudian daripada sudah sembahyang sunnah ratibah maghrib, demikian doanya. Nah, jadi kata Syekh Abdul Rauf dalam kitabnya Iqadhul Qawalib bahwa orang yang ingin mengerjakan sembahyang sunnah awabin sebelum dia mulai, kan kita tadi urutannya ngerjain sembahyang maghrib. Habis sembahyang maghrib kan kita ngerjain ba'diyah maghrib. Sebelum dia mulain sembahyang sunnah awabin, dia baca dulu doa. Doa ini dibaca habis sembahyang ba'diyah maghrib. Ya, jadi Fatihah kuliah, Fatihah kulhu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita baca doanya nih. Ini doa dibaca habis ngerjain sembahyang sunnah ba'diyah maghrib. Ya, panjang juga ini doanya nih. Ya, marhaban bimalaikatil lail, marhaban bil malakainil
karimainil katibaini uktuba fi sahifati marhaban bi malaikatil lail. Selamat datang malaikat malam. Marhaban bil malakainil karimainil katibaini. Selamat datang dua malaikat yang mulia yang mencatat keduanya. Uktuba, tulislah fi sahifati, di dalam lembaran catatan amalku, ini bahwasannya aku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad hambanya dan utusannya. Wa asyhadu annal jannata haqqun, dan aku bersaksi bahwa surga itu hak, surga itu benar ada. Wan naro hakun, dan neraka itu hak, benar adanya. Wal haudhu hakun, dan telaga Kausar Nabi itu hak adanya. Wasyafa'ata hakun, dan syafaat itu benar adanya. Wasyirato hakun, dan sirat itu hak adanya. Wal mizana hakun, dan mizan itu hak adanya. Ya, sirat, nanti kita berjalan di atas sirat, kemudian nanti ada yang namanya yaumul mizan, hari timbangan amal, itu semuanya benar adanya. Wa ashhadu anna, dan bahwa aku bersaksi, anna sa'ata hakun, bahwa hari kiamat itu hak, atiyatun, datang ia, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan bahwa Allah lah yang membangkitkan orang-orang di dalam kubur. Allahumma inni udi'uka hadhihi syahadah. Ya Allah, saya titipkan kepadamu syahadat ini. Tadi kan kita di syahadat itu di awal ya. Saya titipkan ya Allah syahadat ini liyaumi hajati ilaiha, pada hari nanti saya butuh kepada syahadat itu. Allahumma htut biha wizri, ya Allah hapuskan segala dosaku. Waghfir biha dzambi, dan ampuni segala dosaku. Wasakil biha mizani, dan beratkan timbanganku, timbangan kebaikan. Wa aujib biha amani, dan capaikan cita-citaku. Wa tujawizni anni, dan ampuni segala kesalahanku ya arhamar rahimin. Itu dibaca habis ngerjain ba'diyah maghrib. Di situ ada syahadat. Ya Allah, saya titip syahadat yang tadi saya baca kepadamu, yang kapan-kapan nanti saya butuh syahadat itu, engkau bisa kembalikan syahadat itu kepada saya. Barangkali nanti sakaratul maut. Man qala la ilaha illallah, siapa orang yang akhir omongannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, minta sama Allah, ya Allah nih hari ini saya syahadat kepadamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita minta sama Allah, kalau nanti kapan-kapan saya butuh syahadat itu, engkau kembalikan lagi ya Allah. Engkau mudahkan saya ngucapin itu. Begitu sakaratul maut itu orang gampang aja mengucap la ilaha illallah. Itu diantara doa orang-orang yang habis kerjain sembahyang ba'diyah maghrib. Minta supaya dihapuskan dosanya, minta supaya diampuni segala kesalahannya. Nanti di hari kiamat minta bagaimana supaya timbangan amal kebaikan kita menjadi timbangan yang berat. Panjang ini doanya ya. Amal kagak itu kita. Ya, panjang itu. Iya. Setelah itu kita udah ngerapih ngerjain ba'diyah maghrib, udah doanya juga udah. Maka sembahyang engkau 2 rakaat dengan niat hifzil iman serta awabin. Jangan pulang dulu, kerjain 2 rakaat. Ya, ini yang awabin namanya. Jadi niatnya niat ngerjain sembahyang hifzil iman sama awabin. Hifzil iman artinya minta supaya iman kita dijaga sama Allah. Supaya nanti menghadap Allah kita bawa iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam bawa iman. Bagaimana niatnya? Takbirnya usolli rok'ataini solata hifzil iman ma'al awabin sunnatan lillahi ta'ala. Takbir Allahu Akbar. Ya, dalam hati sahjaku sembah yang 2 rakaat
karena memeliharakan iman. Sembayangnya niat supaya iman dijaga oleh Allah. Serta dibarengi dengan sembahyang awabin karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Tuh, jadi habis dia maghrib, baca doa tadi, jangan pulang dulu, kerjain sembahyang sunnah awabin. Niatnya gabung supaya Allah Ta'ala jaga iman kita. Usolli sunnata hibzil iman ma'al awabin rok'ataini lillahi ta'ala. Dalam hati dia takbir lidahnya Allah, dalam hati saya niat sholat sunnah memelihara iman, jaga iman bareng sama awabin karena Allah Ta'ala. Bayangnya 2 rakaat. Dan engkau baca tiap-tiap rakaat, kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad 6 kali. Setiap rakaat tuh. Jadi bukan kuliah kulhu lagi udah. Habis Fatihah rakaat pertama dia baca kulhu. Kulhunya berapa kali? 6 kali. Dan kul a'udzu birabbil falak sekali dan kul a'udzu birabbin nas sekali. Jadi setiap rakaat dia baca itu. Kulhunya 6 kali, Fatihah. Bukan kul huwallahu ahad 6 kali, al-falak sekali, an-nas sekali. Dan rakaat kedua bangun begitu lagi. Habis Fatihah kulhu 6 kali, al-falak sekali, an-nas sekali. Kemudian setelah itu daripada salam maka baca olehmu doanya. Jadi habis sembahyang 2 rakaat doa, jangan bangun dulu, baca lagi doa supaya Allah Ta'ala jaga iman kita dibarengi dengan sholat sunnah awabin. Allahumma saddidni bil iman. Ya Allah, tetapkan kepadaku iman. Wahfadhu alayya fi hayati. Dan jagalah iman itu kepadaku pada waktu aku hidup. Wa inda wafati, dan ketika wafatku. Wa ba'da mamati, dan setelah matiku. Doanya bagus tuh. Ya Allah, tetapkan imanku. Jaga imanku pada waktu saya hidup dan juga ketika waktu saya wafat dan setelah wafat. Minta supaya iman itu selalu ada. Enggak goyang dalam keadaan apapun. Ya, sehingga nanti orang-orang yang mati dalam keadaan bawa iman, insya Allah husnul khotimah. Nah itu, jadi habis dia maghrib baca doa yang tadi, bangun lagi ngerjain sembahyang sunnah hibzil iman ma'al awwabin, surahnya Fatihah kulhu 6 kali, apalagi tadi tuh al-falak sekali, anas sekali. Bangun Fatihah ngerjain lagi kayak biasa, kulhunya 6 kali, al-falak anas sekali-sekali. Assalamualaikum doanya. Allahumma saddidni bil iman wahfadhu alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati. Minta supaya tetap imannya pada waktu hidup, ketika mati dan setelah mati. Setelah itu udah rapi ngerjain sunnah hibzil iman barang ama awabin, maka engkau sembahyang pula 2 rakaat dengan niat awabin jua. Bangun lagi tuh. Kan tadi baru berapa tuh sunnah awabin? Baru 2 ya? 2. Bangun lagi. Jadi berapa tuh? 4. Nah ini nggak usah pakai niat tambahan apa-apa. Cukup niat sholat sunnah awabin. Jangan dibarengin sama niat apa-apa. Demikianlah takbirnya, niatnya. Usolli rok'ataini sholatal awabin sunnatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sahjaku sembah yang sunnah awabin 2 rakaat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Nah, ini kayak biasa aja ini mah ya. Adapun surahnya ya bebas, mau Fatihah kuliah boleh, mau Fatihah kulhu juga boleh. 2 rakaat sembahyang sunnah hifzul iman ma'al awabin, selesai Fatihah 6 kali, al-falaq anas sekali-sekali. Rakaat kedua begitu juga, kulhu 6 kali, Fatihah kulhu 6 kali, al-falaq anas sekali-sekali. Baca doanya, bangun lagi 2 rakaat, ngerjain sembahyang sunnah awabin. Fatihah kuliah boleh, Fatihah kulhu boleh. Dan baca olehmu pada tiap-tiap rakaat itu. Kemudian daripada Fatihah barang yang engkau kehendaki setelah itu. Artinya suruhnya bebas mau apa aja. Mau Yasin ya boleh, habis Fatihah Yasin gak apa-apa. Mau Fatihah habis Fatihah Tabarok gak jadi masalah, gak apa-apa. Bebas, artinya bebas. Iya, yang biasa kita aja dah ya. Fatihah kuliah, Fatihah kulhu. Nah, udah selesai sembahyang sunnah awabin,
maka sembahyang engkau pula 2 rakaat. Bangun lagi 2 rakaat. Jadi berapa tuh? 6, pas 6. Iya, dengan niat sembahyang awabin serta istikharah namanya. Nah, jadi bangun lagi nih yang menuju rakaat 6. Niatnya sembahyang sunnah awabin bareng sama niat istikharah. Demikian takbirnya, niatnya. Usolli rakaataini sunnatal awabin ma'al istikharah lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sahjaku sembahyang 2 rakaat sunnah awabin serta istikharah karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Nah ini tata cara yang 6 rakaat yang menurut Syekh siapa tadi Abdul Rauf ya di dalam kitabnya yang pertama Iqadul Qawabil. Nah kata Nabi kemarin orang yang ngerjain sembahyang ba'diyah, orang yang ngerjain sholat sunnah di antara maghrib dengan isya itu disebut dengan awabin. Ya ini boleh dia mau ngerjain habis dia maghrib apa namanya sembahyang sunnah taubat boleh, sembahyang sunnah hajat boleh, sembahyang sunnah awabin begitu juga boleh. Atau dia mau pakai pendapat dari Syekh tadi itu ya Syekh Abdul Rauf begitu juga boleh. Yang penting dari maghrib sampai isya. Ya, sebab di antara maghrib isya yang ngerjain sembahyang sunnah 6 rakaat itu juga disebut dengan awabin. Nah, apa surahnya? Baca olehmu pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah surahnya Qul ya ayyuhal kafirun. Sembahyang sunnah yang 6 rakaat kerjain sembahyang sunnah awabin dibarengin dengan sholat sunnah istikharah. Kerjain habis Fatihah kuliah. Dan pada rakaat yang kedua daripada Fatihah surahnya Qul huwallahu ahad. Tuh. Jadi habis Fatihah kuliah, entar rakaat kedua habis Fatihah surahnya Qul hu. Niatnya sholli rakaataini sunnatul awabin ma'al istikharah. Niat sembahyang sunnah awabin bareng sama sholat sunnah istikharah. Atau kalau kita nggak mau baca kuliah atau kulhu, baca pada rokaat yang pertama kemudian daripada Fatihah. Tadi kan rokaat pertama kuliah tuh ya. Dia nggak mau nih sholatnya baca kuliah. Dia mau baca surah lain. Dianjurkan surah ini. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Maka nalahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Itu ada di Quran surah Al-Qasas ayat 68 sampai 70. Kira-kira mendingan mana? Kuliah apa yang ini nih? Ya, kelas kuliah semua kita mah ini. Iya, kelas kuliah semua kita, ya. Kelas ringan semua kita ini. Ya itu lebih bagus daripada nggak ngerjain sama sekali ya. Andai kata di saya nggak mau kuliah, punya surah ini Al-Qasas 68, 70 nggak apa-apa. Habis Fatihah waladhdallin amin baca wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Maka nalahumul khiyarah dan seterusnya. Dan engkau baca pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah. Kalau dia nggak mau baca kulhu, boleh diganti surahnya ayatnya wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Berhenti di ayat wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha falamma qada zaidun minha watara zawwajnaka likay la yakuna 'alal mu'minina harajun min azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Berhenti di ayat. Maka 'alan
النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Berhenti di ayat itu, ada di Quran surah Al-Ahzab ayat 36 sampai 38. Mending itu apa kulhu lagi aja. Iya. Pokoknya pasangannya kul ya kulhu. Kalau dia nggak mau baca itu, dia baca tadi Al-Qasas 68-70 atau rakaat keduanya Al-Ahzab 36-38. Dan jika baca rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah kul ya ayyuhal kafirun serta ayat yang pertama. Andai kata dia gabung nih, habis kuliah dia baca juga warabbuka yakhluqu dia baca juga tuh. Nah, bagaimana begitu? Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah kul huwallahu ahad serta segala ayat yang kedua itu. Yang andai kata dia udah dengan sembahyang lagi ya. Habis dia baca kuliah, dia baca itu tadi tuh. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha sampai habis. Habis itu habis kulhu dia baca lagi tuh wa makana lil mu'mini wala mu'minatin sampai wa kana amrullahi qadaram maqdura. Dia baca semuanya. Niscaya adalah terlebih sempurna. Itu lebih baik, lebih afdol. Ya, kira-kira berapa menit itu dia baca. Ya, jadi kuliah dia baca warabbuka yakhluq. Habis itu kulhu dia baca langsung wa makana lil mu'minin. Ya kelas kita masih kuliah sama kulhu. Itu aja udah nggak apa-apa daripada nggak ngerjain sama sekali. Ya. Kemudian, dikit lagi doanya daripada salam maka baca olehmu doa ini. Udah 6 rakaat nih ya. Jadi habis ngerjain sembahyang istikharah bareng awabin dia baca doa ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, saya mohon kepadamu pilihan terbaikmu dengan ilmumu. Minta sama Allah segala urusan biar Allah yang pilih. Kalau urusan Allah yang pilih, insya Allah bagus, baik. Wa astakdiruka bikudratik. Dan aku mohon pilihan dengan kemampuanmu bikudratik dengan kekuasaan. As'aluka aku minta kepadamu min fadlikal azim daripada karuniamu yang besar. Fa innaka takdiru karena sesungguhnya engkau itu kuasa. Wala akdiru dan saya tidak kuasa. Wa ta'lamu engkau mengetahui. Wala a'lamu dan saya tidak mengetahui. Wa anta allamul ghuyub dan engkau maha mengetahui sesuatu yang gaib. Minta sama Allah. Jadi segala urusan tuh kalau bisa istikharah dulu. Ya jangan main putus-putusin aja. Kita punya urusan, bini kita punya urusan, anak punya urusan, suruh sembahyang dulu. Ya nanti ada jawabannya. Jawabannya bisa dari mimpi. Ya ada dua pilihan ini, ada dua pilihan. Bagaimana nih ya? Apa yang satu, apa yang satu. Ntar sering bayang istikharah. Istikharah nggak cukup sekali. Ya pengen mantep bener jawabannya berulang-ulang kali. Ntar ketemu jawabannya bisa dari mimpi. Atau hati itu lebih condong kepada dia begitu. Ya, atau kata ulama sebagian apa dia buka Quran sembarang begitu. Main buka aja coba. Itu banyakkan huruf shotnya apa khoknya. Kalau shot artinya sawab bener, berarti ikut ke arah itu. Kalau khoto salah, jangan diikutin, jangan diambil tinggalin. Ya, ada anak muda, ada tiga calon. Istikharah. Kata tuh anak muda, udah ada bang, gak usah pakai istikharah lagi. Tiga-tiganya juga gak apa-apa. Gitu. Iya. Allahumma in kunta ta'lamu. Ya Allah, kalau engkau mengetahui anna ma jami'a ma ataharraku fihi fi haqqi, bahwa semua apa yang berkaitan dengan hakku wa fi haqqi ghairi dan pada hak orang lain wa jami'a ma yataharraku fihi ghairi fi haqqi dan apa yang berkaitan dengan hak yang lainnya wa fi haqqi ahli dan pada hak keluargaku wa waladi dan anakku wa ma malakat yamini dan apa yang terjadi padaku min saati hadhihi ila misliha minal yaumil akhir mulai saat ini sampai hari terakhir khairun fi dini kalau itu lebih baik bagi agamaku
wa dunyaya dan duniaku, wa akhirati dan akhiratku, wa ma'ashi wa ma'adi dan kehidupanku, wa akibati amri dan akibat urusanku, wa ajilihi dan segeranya, faqdirhu li maka takdirkan dia buat saya, wa a'inni alaihi dan tolongin saya, bantu saya, wa yassirli dan mudahkan bagi saya, summa barik lifi kemudian berkahi itu buat saya. Minta sama Allah. Jadi kalau ada urusan ada dua pilihan. Ya bukan soal apa namanya perempuan aja, yang lainnya apa-apa kalau bisa istikharah dulu. Ya, mana yang terbaik minta mau ya Allah kalau memang itu urusan bagus buat saya, buat agama saya, akhirat saya, dunia saya, maka takdirkan itu buat saya. Tolongin saya, mudahin saya, berkahin saya. Minta sama Allah. Gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Allah paham. Allahumma ya Allah, wa in kunta ta'lamu anna jami'a ma ataharraku fihi fi haqqi. Jika engkau mengetahui bahwa semua yang berkaitan dengan hakku, wa fi haqqi ghairi wa jami'a ma yataharraku fihi ghairi fi haqqi, dan juga pada hak yang lainnya, wa fi haqqi ahli dan pada hak keluargaku, wa ma malakat yamini min saati hadhihi ila misliha minal yaumil akhir, dan juga sesuatu yang berkaitan daripada urusanku mulai saat ini dari saya berdoa sampai nanti terakhir, syarrun li itu buruk buat saya. Lalu kalau itu urusan kagak bagus buat saya, urusan itu jelek buat saya, fidini di dalam agamaku, wa dunyaya wa akhirati pada duniaku dan akhiratku, wa ma'ashi wa ma'adi dan pada kehidupanku, wa akibati amri dan pada urusan akhirku, ajilihi wa ajilihi cepat atau lambat, fasribhu anni jauhkan ia dariku. Minta sama Allah. Ya Allah nih kalau urusan jelek jangan deket-deketin, jauhin itu urusan. Wasribni anhu dan palingkan aku darinya. Fasribhu anni ya jauhkan dia dariku dan aku jauhin dari dia. Wa aqdir liyal khaira dan takdirkan bagiku kebaikan. Haitsukana summa raddini biha yang engkau itu redo kepadaku, biqadaika wa biqadrika dengan takdirmu dengan kodomu, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha besar. Itu doanya bagus. Ya, jadi kita suami ada urusan ngomong sama istri, habis itu istikharah minta petunjuk dari Allah. Istri juga begitu nih, punya urusan ngomong sama laki, minta petunjuk dari Allah. Makanya sekolahin anak sekolahnya di mana istikharah dulu. Anak mau sekolahnya di mana istikharah dulu. Kerja dipanggil dua-duanya, mana nih yang paling bagus istikharah, minta bantuan sama Allah, minta kemudahan dari Allah. Ya Allah, kalau emang ini bagus, saya mohon padamu takdirkan itu buat saya. Ya, kalau memang tidak bagus, jauhkan aku darinya. Nah, itu orang-orang yang istikharah. Ya, sebab tidak akan menyesal orang-orang yang istikharah. Bagaimana dia tidak menyesal? Dia ngadunya kepada yang punya urusan. Nanti Allah pilihin. Kalau Allah udah milih, nggak ada jeleknya. Yang kadang-kadang menurut kita itu bagus, tapi belum tentu di mata Allah. Yang kadang-kadang menurut Allah itu bagus, tapi kadang-kadang menurut kita kadang-kadang tidak. Enggak begitu juga. Jadi pilihlah keputusan melalui yang namanya istikharah. Siapapun itu. Dan ini nggak cukup sehari. Istikharah itu harus berkali-kali. Ntar jawabannya ketemu. Apa dari mimpi atau perasaan hati dia ini kayaknya ke sini nih ya, ke tempat ini nih kayaknya lebih kepada satu ini nih, begitu. Jadi ntar pasti ada jawabannya. Itu yang diajarkan oleh Nabi ketika Nabi mendapati satu urusan, maka Rasulullah selalu mengerjakan sembahyang istikharah, sholat minta pilihan. Mana yang terbaik kerjakan, yang menurut hati kayaknya ragu, lebih bagus tinggalkan. Dan jika engkau di dalam masjid. Nah, situ ada ya, insyaallah nanti kita lanjutkan. Nah itu ba'diyah dan juga sembahyang sunnah awabin yang dikutip oleh Al-Imam Syekh Abdul Rauf di dalam kitab Iqadul Qawabil. Kita mau ngikut begitu boleh. Ya, tulis dulu datu di kertas sembahyang sunnah awabin tata caranya. Niat yang pertama apa tadi tuh? Hibzil iman bareng awabin. Ya, niatnya habis itu Fatihah kul ya 6 kali, bukan kulhu 6 kali, Al-Falaq An-Nas sekali-sekali. Ntar rakaat kedua sama begitu. Baca doanya. Bangun lagi 2 rakaat khusus sembahyang sunnah awabin aja. Kul ya kulhu. Bangun lagi 2 rakaat sembahyang sunnah awabin bareng sama istikharah.
boleh kuliah kulhu atau dia mau baca yang tadi tuh juga nggak apa-apa. Ada kata dia gabung itu lebih afdol bagi dia. Habis itu minta dah. Ribet bahasa Arab kagak apa lagi pakai bahasa Indonesia. Ya Allah saya ada urusan ini. Mau nyekolahin anak banyak banget pilihannya mana yang harus saya ambil. Mau kuliahin anak dia lulus di tempat ini, lulus juga di tempat ini. Istikharah minta petunjuk dari Allah. Insya Allah itu pilihan yang terbaik ya. Dan istikharah itu nggak cukup sekali. Dia harus berkali-kali nanti ketemu jawabannya. Ya. Nah, silakan.